Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa littuqa. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa mazid wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Gamal Abdel Nasir MPD beserta keluarga, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan dalam mendidik kita semua. Teman-temanku seperjuangan, yang mudah-mudahan kita semua yang sedang menuntut ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Teh Rohani, Teh Sherly Ananda, yang insya Allah akan sedikit mengulas tentang aliran Khawarij. Latar belakang munculnya aliran ilmu kalam Khawarij. Lahirnya aliran-aliran ilmu kalam seperti Khawarij itu lahir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir, dan kita ketahui bersama pembaiatan atau pengukuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tidak semulus dan tidak selancar khalifah-khalifah yang sebelumnya. Di antaranya Pak Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Khalifah Ali ini terjadi banyak pemberontakan dan peperangan besar. Dan peperangan ini peperangan yang pertama antara umat Islam dengan umat Islam. Salah satunya ada perang Jamal. Perang Jamal ini bisa disebut dengan perang unta. Perang Jamal dipimpin oleh Tolhah, Zubair, dan Siti Aisyah. Tetapi perang Jamal ini bisa diatasi dengan mudah oleh Khalifah Ali. Kemudian ada perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara kubu Muawiyah dan kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibat perang Siffin yang nantinya akan terjadi tahkim atau arbitrase ini memicu dan akan melahirkan perpecahan-perpecahan di antara umat Islam. Ada golongan politik, ada golongan ilmu kalam. Salah satunya golongan ilmu kalam yang selalu bertentangan dan ekstremis, yaitu ada Khawarij, Syiah, dan yang tidak ekstremis ada Mu'tazilah, Murji'ah, Asy'ariyah, Qadariyah. Pengertian Khawarij secara etimologi, Khawarij berasal dari kata bahasa Arab yaitu khoroja yang artinya keluar. Jadi bisa disimpulkan dari secara etimologi ini, Khawarij adalah barisan umat Islam yang keluar dari kesatuan umat Islam. Sedangkan secara etimologi atau secara istilah, Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari barisan Ali yang ketidakpuasan menerima hasil tahkim atau arbitrase pada tahun 37 Hijriah tentang persengketaan Khalifah Muawiyah. Pokok pemikiran Khawarij. 1. Ekstremis Khawarij. Khawarij memiliki pikiran dan sikap yang sangat ekstrim, keras, radikal, cenderung kejam. Salah satu contohnya adalah mereka menilai bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menyetujui tahkim
dan kesalahan tersebut mereka beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kafir. Mereka juga menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan, Ammar bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan yang lainnya mendukung mereka adalah kafir, sesat, menyesatkan. Lahirnya aliran Khawarij berawal dari Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Sebelum Perang Siffin terjadi, Khalifah Ali sudah berkali-kali untuk mengajak berdamai, untuk mengajak berdiskusi kepada rombongan pemberontak yaitu Muawiyah. Tapi Muawiyah tetap bersikukuh tidak menerima ajakan dari Khalifah Ali tersebut. Dia bersikukuh untuk menuntut kepada Khalifah Ali agar menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Situasi ini semakin memanas. Akhirnya Khalifah Ali menyiapkan pasukan untuk memberantas pasukan-pasukan pemberontak tersebut. Dalam Perang Siffin, Khalifah Ali dan pasukannya hampir saja memenangkan peperangan tersebut. Tapi atas usulan politikus ulung, diplomat yang handal, yang sangat terkenal di Semenanjung Arab, yang sekaligus panglima perang dari pasukan pemberontak yaitu Ammar bin As. Dia mengusulkan untuk mengangkat Quran di atas tombak, yang berarti ajakan berdamai, berdiskusi dengan Quran. Awalnya Khalifah Ali menolak atas ajakan itu, tetapi karena desakan pasukannya, Khalifah Ali menerima akan gencatan senjata tersebut. Akhirnya terjadi tahkim atau arbitrasi yang bertahkim pada Al-Quran. Masing-masing kubu mengutus utusannya. Dari pihak Muawiyah, dia mengutus si politikus ulung, diplomat yang terkenal di Semenanjung Arab, yang ahli siasat perang, ialah Amr bin As. Dan Khalifah Ali awalnya mengutus Abdullah bin Abbas, tetapi ditolak oleh para pemberontak dan para pengikutnya karena dianggap masih saudara dengan Khalifah Ali. Akhirnya dengan berat hati, Khalifah Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, yang nantinya Abu Musa al-Asy'ari akan mendirikan aliran Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orang tua yang sangat tawadu, rendah hati, dan mengutamakan perdamaian. Dalam tahkim, Abu Musa mempersilahkan kepada Ammar bin As untuk menyampaikan hasil putusan tahkim terlebih dahulu. Tapi dengan topeng rendah hati, dia malah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari yang menyampaikan terlebih dahulu. Dengan tawadu dan dibarengi tawakal yang tinggi, dia menerima untuk menyampaikan hasil tahkim yang pertama. Karena Abu Musa ini adalah orang tua yang sangat rendah hati, tawadu, dan hanya menginginkan perdamaian, dia menyampaikan hasil tahkimnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Setelah kami melakukan pembahasan, kami tidak menemukan jalan keluar, kata Abu Musa. Untuk keluar, untuk sama-sama keluar dari masalah ini, kami sepakat untuk memecat Khalifah Ali, memecat Muawiyah, dan mengembalikan masalah ini ke Majelis Syuro, yaitu umat muslim. Setelah selesai Abu Musa menyampaikan hasil tahkimnya, giliran si tukang siasat, yaitu Ammar bin As. Apa yang disampaikan oleh Ammar bin As ini sangat mengecewakan, terutama Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa yang Ammar bin As sampaikan kurang lebih seperti ini. Hadirin, telah kita dengar sendiri bahwa Abu Musa telah memecat Khalifah Ali sebagai khalifah, dan saya ikut memecat Khalifah Ali. Tetapi saya menangguhkan Muawiyah karena dia adalah wakil dari Utsman bin Affan, dan
dia berhak atas kedudukan khalifah. Itu adalah pernyataan yang sangat menyakitkan dan sangat mengecewakan bagi golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gambaran tahkim yang sangat sederhana yang saya tadi jelaskan adalah betapa liciknya siasat Ammar bin As berhadapan dengan Abu Musa al-Asy'ari, orang tua yang sangat tawadu, rendah hati, dibarengi dengan tawakal yang tinggi. Penyelesaian sengketa Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak sejernih yang dibayangkan oleh golongan Ali. Malah setelah arbitrase atau tahkim tadi, malah umat Islam terpecah-pecah golongan, baik dari golongan politik atau golongan ilmu kalam atau akidah. Dari golongan politik sendiri terbagi 3 kekuatan besar, yaitu golongan Muawiyah, golongan Khawarij, golongan Syiah. Dari golongan ilmu kalam yang keras dan ekstremis yang selalu bertentangan dengan syariat Islam, ada golongan Syiah, ada golongan Khawarij. Golongan ilmu kalam yang tidak bertentangan, ada golongan Mu'tazilah, Murji'ah, Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Beberapa prinsip yang disepakati aliran-aliran Khawarij. 1. Pengangkatan khalifah akan sah jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. 2. Jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab, tentu melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. 3. Pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. 4. Orang yang berdosa adalah kafir, tanpa ada perbedaan antara satu dosa dengan dosa lainnya. Ketiga, dasar ajaran Khawarij. 1. Tauhid, 2. Kedudukan Al-Quran, 3. Qadar, 4. Siksa Allah, 5. Perlawanan senjata, 6. Kepemimpinan, 7. Anak-anak, 8. Ijtihad secara akal, 9. Beban sebelum datangnya utusan, 10. Rezeki haram, 11. Nama-nama yang diberikan kepada aliran Khawarij yaitu Haruriyah, Mariko, Syura'ah, Harariyah, dan Muhaffinah. Keempat, pertentangan di kalangan Khawarij. Pertentangan di antara kaum Khawarij disebabkan karena perbedaan yang muncul karena hal-hal yang sepele, dan hal inilah yang menimbulkan kekacauan di antara mereka. Kelima, ciri-ciri perdebatan Khawarij. 1. Fasih dan lancar berbicara, serta menguasai metode penyajian. 2. Berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah, serta memahami hadis dan tradisi Arab dengan tekun, penjelasan yang terang, dan semangat yang tinggi. 3. Mereka menyenangi perdebatan dan diskusi tentang syair dan ungkapan-ungkapan Arab. 4. Perdebatan mereka diliputi fanatisme. 5. Kaum Khawarij selalu berpegang pada makna lahir Al-Quran tanpa mau mengkaji maksud, tujuan, dan konteks nas. Selanjutnya, sekte-sekte Khawarij. 1. Al-Muhakamiyah. Kelompok Al-Muhakamiyah adalah mereka yang tidak mentaati Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya tahkim atau arbitrasi. Mereka berkumpul di sebuah desa bernama Harurah dekat kota Kufah. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah ibnu Al-Kawa, Attab ibnu Al-Awar, Abdullah ibnu Wahab Al-Raji, Urwah ibnu Jarir, Yazid ibnu Abi Asim Al-Muharibi, Harkus ibnu Zahair Al-Bahli, yang dikenal dengan An-Najdiyah. Selanjutnya, sekte-sekte aliran Khawarij yang kedua yaitu golongan Az-Zariqah. Aliran Khawarij golongan Az-Zariqah ini dipimpin oleh Nafi ibnu Al-Azraq yang berasal dari Bani Hanifah.
Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran, dan mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak ikut campur dan tidak berhijrah. Dalam pertempuran melawan para pendatang, mereka memperbolehkan untuk membunuh anak-anak perempuan. Mereka tidak mengakui hukuman rajam terhadap para pezina, dan mereka membebaskan hukuman cambuk dari orang yang menuduh laki-laki berzina. Mereka berpendapat bahwa seluruh kaum musyrik itu akan masuk ke dalam neraka. Menurut mereka, Allah boleh saja mengangkat nabi yang mana Allah telah mengetahui ia akan menjadi kafir setelah ia diangkat menjadi nabi. Ketiga, sekte-sekte aliran Khawarij yaitu kelompok Al-Baihasiyah. Kelompok ini adalah kelompok yang mengikuti pendapat-pendapat Abu Baihas Al-Haisam Ibnu Jabir, salah seorang dari suku Bani Sa'ad Al-Ubayyah. Abu Baihas mengkafirkan Ibrahim dan Ma'mun karena berbeda pendapat dengannya tentang hukum menjual budak wanita. Menurutnya seseorang belum dianggap muslim terkecuali ia telah mengenal Allah dengan yakin, mengenal para rasul, dan mengetahui apa yang dibawa oleh para rasul, dan kepemimpinannya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar kelompok Al-Baihasiyah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan perbuatan adalah iman, dan sebagian lagi mengatakan tidak ada yang haram melainkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya. Dan sekte-sekte Khawarij yang keempat itu ada golongan Al-Ajaridah. Golongan Al-Ajaridah ini merupakan kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdul Karim Al-Araj, yang isi ajarannya mirip dengan An-Najdiyah. Sebagian orang mengatakan bahwa ia termasuk sahabat dekat Baihas yang memisahkan diri. Menurutnya, kita tidak boleh mengatakan kafir atau muslim terhadap seorang muslim sampai ia diajak memeluk Islam. Kelompok Al-Jaridah ini terbagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berbeda ajarannya, yaitu kelompok Al-Saltiyah, Al-Hamziyah, Al-Atrofiyah, Al-Maimuniyah, dan Al-Khalafiyah, dan terakhir yaitu kelompok Al-Suwaibiyah. Dan yang kelima, kelompok sekte Khawarij yang kelima yaitu ada golongan As-Sa'alibah. Pendiri golongan ini adalah Salabah ibnu Amir. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Al-Hanasiyah, Al-Mukarramiyah, Al-Mabadiyah, Al-Maimuniyah, Al-Rusyadiyah, Al-Bidiyah, dan Al-Syaibaniyah. Dan yang keenam, sekte Khawarij yang keenam yaitu golongan Al-Ibadiyah. Kelompok ini adalah kelompok mengikut Abdullah ibnu Ibad yang memberontak terhadap pemerintahan Marwan ibnu Muhammad. Ajaran orang Islam menyalahi ajarannya dihukumkan kafir, tapi bukan kafir musyrik. Dan sekte Khawarij yang terakhir yaitu golongan As-Sufiyah Az-Ziyadiyah. As-Sufiyah Az-Ziyadiyah ini adalah nama kelompok yang mengikuti pemikiran Zayd ibnu Asfar. Pemikiran kelompok ini tidak mengkafirkan orang yang ikut berperang selama mereka masih seagama dan seakidah. Baik, jadi kesimpulan dari semua ini bahwasannya aliran Khawarij ini telah tumbuh dan berkembang dengan cara yang keras dan ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Mereka memahami ajaran Islam dengan apa adanya, tanpa ada usaha untuk memahami lebih lanjut tentang makna apa saja yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkafiran yang begitu mudah mereka lontarkan bagi orang-orang di luar paham mereka telah menyulut perpecahan, bahkan pertumpahan darah yang tidak sedikit. Bagaimanapun, Islam datang bukan sebagai aliran yang mengelompokkan manusia, tetapi Islam datang untuk menyatukan manusia tergantung pada masing-masing individu, bagaimana mereka memahami dan mengamalkannya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.